Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abiyat Online. Kali ini kita akan membahas kajian tentang tasawuf. Apa makna fakir sebenarnya jika dipandang dari keilmuan tasawuf? Kami ambil referensi dari kitab Faidul Qadir, halaman 609. Wal fakru fil asli adamul mali wa qillatihi. Adapun fakir secara asal, ilmu asalnya adalah ketidakpunyaan harta benda dan sedikitnya harta benda. Definisi ini sering kita jumpai dalam kitab fikih, di mana orang fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki harta benda ataupun sangat sedikitnya harta bendanya. Dan pengertian inilah yang sering dipahami di masyarakat, bahwasanya orang fakir ya orang yang tidak memiliki harta benda. Namun berbeda yang disikapi oleh seorang ahli tasawuf. Apakah definisi menurut Sufi tentang makna fakir yang sebenarnya? Wa inda ahli tasawuf, menurut ahli tasawuf, fakir itu adalah ibaratun anizuhdi wal ibadati. Fakir itu adalah sebuah ungkapan tentang kezuhudan. Zuhud artinya hatinya tidak cinta terhadap duniawi. Maksudnya tidak tergantung. Bukan berarti menjauhi duniawi, tapi hatinya tidak tergantung dengan duniawi. Hatinya yang dimaksud. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Wal ibadah dan sebuah ibadah. Jadi berupa ketaatan kepada Allah, sebuah ibadah. Fayusammuna man ittasofa bidzalik fakiron wa in kana dzamalin. Jadi fakir kalau dari segi tasawuf adalah orang yang mempunyai sifat zuhud. Maka orang itu dinamakan sebagai orang fakir walaupun hartanya banyak. Wa ghairihi ghairu fakir wa in kana fakiron. Namun orang yang tidak memiliki sifat zuhud, tidak memiliki sifat ini, maka dia belum dinamakan sebagai orang fakir. Bahkan ia tidak disebut sebagai orang fakir karena dia tidak memiliki hati yang zuhud dan tidak memiliki kecintaan terhadap ibadah. Walaupun sejatinya ia fakir secara nyata atau secara syariat, dia fakir, tidak memiliki harta, tapi dia tidak bisa dinamakan fakir secara tasawuf. Alasannya karena dia tidak memiliki sifat zuhud. Dalam contohnya seperti ini, ketika ada seorang kaya, ia memiliki harta yang sangat banyak semisal, tapi di hatinya dia tidak pernah tergantung pada hartanya itu. Contohnya, ia memiliki mobil banyak semisal. Terus ada tetangganya yang memiliki mobil lebih banyak mungkin. Dia tidak ada keinginan untuk menyaingi atau iri atau hati-hatinya saya ingin memiliki harta melimpah, ingin memiliki ini, enggak. Jadi orang yang fakir menurut tasawuf, dia tidak tergantung hatinya terhadap duniawi dan ibadahnya sangat kuat walaupun ia memiliki harta yang banyak, tapi dia tetap dinamakan fakir karena dia ada zuhud di hatinya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki zuhud walaupun ia miskin. Contoh, ada seorang pengemis misal, contoh ini, atau orang yang tidak memiliki harta, tapi ketika melihat tetangganya mengendarai mobil contohnya, di hatinya ada perkataan, wah pengennya saya ingin sekali menaiki mobil,
Saya cinta memiliki harta, saya ingin memiliki harta yang sangat banyak. Dia keinginannya itu karena sebuah kecintaan terhadap duniawi. Dia ketergantungan terhadap duniawi. Walaupun sejatinya secara hakikat, secara nyata, badannya itu ya fakir, dia nggak punya harta, tapi hatinya itu tergantung dengan harta itu. Dia masih ada ketergantungan terhadap duniawi. Maka orang tersebut belum dinamakan fakir. Berbeda dengan orang kaya yang tadi. Dia memiliki harta, tapi di hatinya tidak ada tergantung terhadap hartanya. Dia ikhlas, dia rajin bersedekah, tidak sayang dengan hartanya, tidak medit atau tidak pelit dengan hartanya, karena dia yakin bahwa ketergantungan hanya kepada Allah. Itu. Jadi orang fakir itu yang memiliki sifat zuhud. Nah, namun ada sebagian ulama mereka memilih menjalankan keduanya. Jadi dalam kehidupan pun mereka tidak memiliki harta benda dan hatinya pun tidak tergantung terhadap duniawi. Jadi pokok intinya bukan di luarnya, entah luarnya kaya atau luarnya miskin atau luarnya benar-benar fakir. Tapi yang dinamakan fakir dalam ilmu tasawuf itu ada zuhud, ada sifat zuhud dan ibadah yang kuat di dalam dirinya, tidak memandang di bagian luar. Karena hari ini kita diperlihatkan mungkin, dan mungkin dari dulu, jadi seolah-olah orang yang miskin atau orang yang fakir itulah jalan tasawuf. Padahal tidak seperti itu, karena semua terletak di hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Siapa yang tahu hati itu dari sifat-sifat yang ada di hatinya? Hanya orang itu yang tahu. Kita tidak bisa menilai secara langsung, karena tidak bisa menilai orang dari luarnya. Ada sebuah cerita yang mungkin bisa lebih memahamkan tentang definisi ini. Jadi dahulu ada seorang ulama yang sangat kaya ulama ini. Ulama ini sering berkhutbah, sering berpidato di masyarakat bahwasanya orang itu harus zuhud, harus meninggalkan kecintaan terhadap duniawi. Tapi di sisi lain ternyata ulama ini kaya. Beliau memiliki rumah yang sangat besar. Nah, suatu ketika di desa yang ia tinggali, di daerah yang ia tinggali, mengalami musibah paceklik. Jadi para warga di sana juga mengalami kesulitan dalam makan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada seorang pemuda yang ia protes. Ia protes karena melihat ulama ini kaya. Padahal sehari-hari dia meminta orang-orang untuk zuhud. Nah, dia protes kepada ulama ini. Terus dia mendatangi rumah ulama ini. Akhirnya ia menemui murid ulama ini, dan mengatakan bahwa, wahai, tolong sampaikan kepada gurumu bahwa saya ini tidak terima dengan apa yang telah diajarkan. Beliau mengajarkan kami untuk bersabar, untuk berzuhud, tapi kenapa kiai kok malah, ulama kok malah seperti itu, syekh kok malah seperti itu, seolah-olah tidak zuhud karena hartanya sangat berlimpah. Akhirnya pemuda ini memaksa untuk masuk ke rumah dan menemui langsung sang syekh tadi, ulama tadi. Dicegahlah sama murid, tapi ulama tadi mengetahui tentang pemuda ini lalu membiarkannya masuk. Setelah itu pemuda ini menemui ulama tadi dan mengatakan unek-uneknya. Lalu ulama tadi tanpa menjawab panjang, terus beliau bilang kepada pemuda ini, wahai pemuda, saya akan menjawab semua pertanyaanmu, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Tanya pemuda. Syaratnya gampang, kamu ikut saya menaiki kuda ini, menaiki kereta kuda, kita keliling kota.
ketika kita menaiki kereta kuda, tolong bawakan air berisi gelas ini. Dan nanti ketika kita berkeliling, jangan sampai air yang berada pada gelas ini tumpah. Jangan sampai air ini menetes sedikit apapun. Nah, akhirnya permintaan ulama tadi dituruti oleh sang pemuda. Akhirnya pemuda ini naiklah dia bersama ulama menaiki kereta kuda berkeliling kota, dan pemuda ini di tangan kanannya ia membawa gelas berisi air. Setelah itu berkeliling di tengah kota, banyak pemandangan yang sangat indah, mulai dari gedung-gedung, rumah-rumah yang bagus, terus ada pemandangan yang bagus, bahkan ada seorang perempuan yang cantik ketika dalam perjalanan di jalan. Nah, setelah muter-muter di perkotaan, baliklah ke rumah Syekh ini. Lalu turunlah pemuda ini dan tak sedikit pun air yang menetes di gelasnya. Setelah itu pemuda ini bilang, "Ya Syekh, permintaanmu sudah aku turuti. Saya sudah membawa gelas air ini dan tak tumpah sedikit pun." Akhirnya Syekh tersebut menjawab, "Oh ya, saya akan menjawab seluruh pertanyaanmu tadi di awal. Namun saya akan bertanya kepadamu. Tadi ketika kamu mengitari kota denganku, apa yang telah kamu lihat? Apa pemandangan yang kamu lihat?" Pemuda tersebut lalu menjawab, "Ya, saya tidak bisa melihat apapun, Syekh. Orang ketika saya tadi memegang gelas, saya terfokus memegang gelas tanpa saya melihat di sekeliling. Jadi saya tidak tahu apapun. Saya hanya fokus melihat gelas itu biar airnya tidak tumpah." Nah, terus ulama ini mengatakan, "Nah, itulah jawabanku untukmu. Jadi, walaupun tadi kamu mengitari kota dengan pemandangan yang bagus, tapi kamu fokus terhadap gelas itu. Begitulah yang dinamakan zuhud." Jadi zuhud itu tidak berarti kita meninggalkan harta, tapi hati kita fokus, tidak terlena terhadap duniawi, terhadap untuk dunia ini. Walaupun seindah apapun, kita terfokus. Nah, mungkin dari cerita ini dapat lebih memahamkan kita tentang arti sebuah kezuhudan. Jadi tidak bisa dinilai dari dohirnya, walaupun dohirnya menaiki kuda, misal kereta kuda tadi, terus melihat pemandangan yang bagus, di sekitarnya ada pemandangan yang bagus, ada kegelimpangan harta, tapi tidak bisa dipastikan gitu loh. Harus dari hati, zuhud itu dari hati, seperti fokusnya pemuda tadi terhadap gelas. Itulah yang dinamakan zuhud. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.